Halo teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung atau pengen tahu apa sih perbedaan dari hukum pidana dengan hukum perdata. Nah, sekarang saya pengen kasih penjelasan dengan contoh yang sangat-sangat sederhana. Harapannya biar teman-teman gampang untuk memahaminya. Hukum pidana itu intinya hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan negara. Tujuannya untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah adanya dampak yang buruk bagi keamanan negara dan ketertiban umum. Ya, jadi hukum pidana itu mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh warganya. Berikut sanksinya. Ya, contoh setiap tindakan kriminal itu ada sanksi pidananya. Bisa bayangin nggak kalau misalnya tindakan kriminal seperti membunuh, menipu, menggelapkan itu tidak diatur, ya kondisi negara bisa kacau gitu. Nah, sedangkan kalau hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur untuk kepentingan perseorangan, lebih karena individu ke individu, ya. Contohnya adalah misalnya terkait warisan atau misalnya terkait hutang piutang dan misalnya terkait perjanjian yang dibuat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Berikut contoh sengketa atau perkaranya. Kalau pidana, perkaranya itu seperti perkara pembunuhan, penipuan, penggelapan gitu ya. Jadi pihak yang dirugikan itu melakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Lalu ketika sudah, perkaranya akan diserahkan kepada jaksa untuk disidangkan. Nah, nanti hakim yang akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Ya, hukumannya itu dapat berubah pidana denda, pidana penjara, dan pidana hukuman mati yang akan diberikan tergantung tindak pidana yang dilakukannya. Nah, sedangkan kalau perkara perdata itu lebih seperti misalnya hutang tidak dibayarkan, sengketa waris, atau misalnya sengketa yang diakibatkan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Nah, kalau ini penyelesaiannya adalah salah satu pihak atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, bukan kepolisian ya. Nah, nanti hakim biasanya akan memberikan keputusan ganti rugi atau denda atau hal lainnya yang diminta oleh penggugat ya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang mengikat kepada masing-masing pihak tersebut. Nah, paham ya? Nah, lalu ada pertanyaan terakhir nih. Kok bisa orang yang udah digugat secara perdata dia dilaporin juga secara pidana? Nah, ini mungkin aja selama memang orang itu melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana dan hukum perdata. Ini ilustrasi gampangnya nih, ya. Dia bikin perjanjian hutang piutang, lalu dia gagal bayar. Nah, lalu dia digugat secara perdata. Nah, namun diketahui pada saat proses bikin perjanjian dan proses pinjam meminjam dia menggunakan KTP palsu. Nah, di sini berarti dia telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Nah, berarti di sini dia sudah melanggar keduanya dan bisa diproses secara pidana dan secara perdata. Gitu. Nah, cukup video kali ini. Kalau kalian ada pendapat lain atau pertanyaan yang mau didiskusikan, yuk kita diskusi bareng-bareng, komen di bawah. Oke? Thank you.